bisa terjadi apabila si baju thriftingnya itu pas setelah didapatkan oleh penjual ataupun pembeli dia tidak dilakukan proses pembersihan dengan baik. Di sudut timur kota Bandung, Pasar Cimol Gede Bage menjadi surga bagi para pecinta thrifting. Ribuan pakaian bekas dari berbagai belahan dunia menumpuk di kios-kios yang berjajar rapat, menawarkan pilihan fashion unik dengan harga miring. Bukan sekedar tempat berbelanja, Cimol Gede Bage telah menjadi pusat ekonomi bagi banyak pedagang lokal, sekaligus destinasi bagi anak muda yang mencari gaya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Ya, untuk peluangnya sih kaos untuk thrift ini peluangnya lebih gede dan harganya juga lebih melambung tinggi ketimbang dari baru. Kebanyakan ya itu di kalangan usia 18 ya, bahkan sampai di anak sekolah menengah pertama sampai ke atas juga kebanyakan di sini. Oh, jadi ya kalau misalkan ambil bal, terus bongkar, kita sortirin dulu mana yang brandnya, mana yang premium, dan mana yang misalkan bisa dibikin barang bawah. Beda-bedain harganya. Kalau misalkan ini rajut tipis, kalau pertama bongkar yang biasanya 300 atasannya. Kalau misalkan dari thrifting sendiri, setahu aku tuh sebenarnya naiknya dari awal 2020 ya. Cuman kalau misalkan sekarang mungkin lebih naik ya kalau misalkan thrifting. Bahkan ada beberapa orang yang kayak thrifting itu suatu hal yang culture gitu. Iya. Iya sih, iya nggak sih? Apalagi ada fitur live kan sekarang di TikTok, jadinya thrifting udah beralih dari offline, sekarang jadi pada pindah jadi pakai live gitu, di-sharein. Tren membeli pakaian bekas atau thrifting kini menjadi semakin populer di kalangan Gen Z. Didukung oleh media sosial, thrifting berkembang menjadi bagian dari gaya hidup yang menawarkan keunikan dan nilai ekonomis. Untuk prosesnya ya nggak langsung dipajang. Kadang ya barangnya juga ada yang kotor, jadi ada juga yang dibersihin dulu. Yang barang-barang kotornya apalagi yang harganya penjualan di atas 100, yang kotornya itu biasanya dicuci dulu. Enggak sih, kalau misalkan disetrika dulu itu buat kalau misalkan barangnya kemeja atau celana jeans. Kalau yang kayak gini enggak diutamain setrika. Kalau steam mah enggak sih, jarang yang pakai steam, dicuci dulu laundry. Kalau jasa setrika emang iya buat di kemeja kan biar lebih rapih gitu. Kemeja sama celana kalau khusus buat istrika dulu. Ironinya adalah aku tuh sebenarnya alergi debu, sedangkan thrift tuh banyak debu ya. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri tuh lebih percaya kalau misalkan thrift tuh emang harus dicuci aja sih ya. Jadi sebelum jualan nanti kita pasti proses cuci dulu sama setrika biar customer itu langsung pakai gitu sampai customernya. Thrifting bukan sekedar tren baru. Dahulu, pakaian bekas lebih sering dianggap sebagai barang murah untuk yang membutuhkan. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitasnya, muncul pula pertanyaan mengenai aspek kesehatan dan kebersihannya. Apakah semua pakaian thrift benar-benar aman untuk digunakan? Apakah pakaian bekas yang kita beli telah melewati proses sterilisasi yang tepat? Bagaimana jika pakaian ini masih membawa bakteri, jamur, atau zat kimia berbahaya? Sebagai konsumen, seberapa jauh kita harus berhati-hati dalam memilih pakaian thrift agar tetap aman dan higienis? Tren thrifting memang digemari. Tapi tahukah kamu resiko dibaliknya? Dalam 4 tahun terakhir, impor pakaian bekas ke Indonesia meningkat drastis dari 7,94 ton pada 2021 menjadi lebih dari 12 ton di 2023. Menurut Jurnal Biologi Prevalensi Bakteri pada Pakaian Bekas tahun 2024, pakaian bekas, khususnya berbahan katun dan yang ditumpuk, mengandung bakteri Staphylococcus aureus hingga 35.000 koloni per mililiter air rendaman. Risiko kesehatan ini kerap luput dari perhatian para pecinta thrifting. Jelas lagi nih, karena masih banyak banget yang nanya, Kak itu molluscumnya cuma ada di wajah aja atau ada di badan lainnya. Kemarin kan aku pas bikin PT, awal mulanya molluscum aku itu emang bukan di wajah,
tapi ditangani ini nih, ada 3. Cuman sekarang Kalau molluscum itu kan dikatakan oleh orang yang ada di TikTok tersebut ya. Nah, molluscum sendiri dia tuh penyebab infeksi kulit yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya Mollus Chickpox virus. Jadi kalau mau kita bilang itu molluscum, maka harusnya diperiksa tuh, dikeluarkan dulu si satu lesi benjolannya itu betul nggak ada seperti sekret keluarnya warna putih kental kayak nasi. Dia tuh penyebabnya adalah infeksi virus karena kontak langsung sama orang yang pernah mengalami molluscum contagiosum. Kemudian kenapa jadi banyak? Biasanya ada autoinokulasi. Jadi dari tubuh tersebut menular ke area tempat yang lain. Bisa terjadi apabila si baju thriftingnya itu pas setelah didapatkan oleh penjual ataupun pembeli dia tidak dilakukan proses pembersihan dengan baik. Biasanya bersumber dari infeksi dari hewan-hewan yang sifatnya hewan kecil ya. Jadi misalnya dari scabies misalnya ya, Sarcoptes scabiei, ataupun dari kutu yang ada di baju biasanya, dan dia bisa menginfeksi kulit manusia, namanya adalah pediculosis corporis. Jadi memang ada potensi resiko dari pembelian baju thrifting itu. Sebenarnya semua bahan itu tetap bisa ditinggali sama hewan-hewan tadi penyebab infeksi, misalnya scabies, kemudian juga tadi pediculosis corporis. Jadi dia nggak melihat bahannya apa, masih bisa berdiam di bahan tersebut. Kalau saya tuh beberapa dapat pasien justru dia adalah penjualnya ya, penjual thrift datang ke sini dengan keluhan kaligata atau bahasa kitanya urtikaria namanya ya. Kaligata nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau kaligata nggak sembuh-sembuh, kalau saya sebenarnya curiganya karena dia bilang di rumahnya kan banyak debu. Nah, penyebab kaligata itu salah satunya adalah tungau debu rumah. Jadi bisa jadi si bahan thrifting ini tuh bukan karena dia beli thriftingnya, tapi dengan dia banyak pakaian di rumahnya itu menyebabkan lingkungannya jadi banyak debu tuh. Nah, jadi yang pertama, si pakaian itu harus dicuci dengan di air panas dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Nah, masalahnya adalah ada beberapa barang yang setahu saya nggak boleh dicuci dengan menggunakan air. Bahan-bahan yang nggak bisa dicuci dengan air atau hanya bisa dry clean itu hati-hati banget, karena ada kemungkinan nggak mati tuh si tungau-tungau ataupun si jamur yang ada di baju tersebut. Terus kemudian setelah dicuci wajib dikeringkan, bagusnya dengan cara dijemur di bawah matahari. Jadi bukan dikeringkan yang lewat mesin ya, karena panasnya berbeda. Yang kedua adalah disetrika. Nah, karena disetrika juga bisa membunuh si tungau maupun si jamur-jamur yang ada di baju tersebut. Thrifting memang menawarkan pilihan fashion yang ekonomis dan ramah lingkungan. Namun dari sisi kesehatan, pakaian bekas tidak boleh dianggap remeh. Pakaian belum dibersihkan dengan benar bisa menjadi tempat berkembang biak berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang berpotensi menimbulkan masalah kulit, mulai dari iritasi hingga infeksi serius. Keraguan terhadap pakaian thrift umumnya muncul karena kekhawatiran akan kebersihan. Namun, hal tersebut sejatinya dapat diatasi dengan pemahaman dan perlakuan yang tepat. Proses pencucian yang melurus serta perawatan yang baik mampu menjadikan pakaian bekas layak pakai kembali secara higienis. Keputusan untuk melakukan thrifting tetap dapat menjadi pilihan yang bijak, selama disertai kesadaran akan pentingnya kebersihan pribadi.